Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fauzini Aulia dengan NIM 11920600037. Saya dari kelas 5A Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi lipid. Lipid merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air tetapi dapat diekstraksi dengan pelarut nonpolar seperti kloroform, ether, dan juga benzen. Nah, senyawa organik ini terdapat dalam semua sel dan berfungsi sebagai komponen struktur sel, sebagai simpanan bahan bakar metabolik, sebagai bentuk untuk mengangkut bahan bakar, sebagai komponen pelindung dinding sel, dan juga sebagai komponen pelindung kulit vertebrata. Nah, lipid ini memiliki kandungan energi yang tinggi dan dimetabolisme untuk melepaskan kalori. Nah, lipid juga bertindak sebagai isolator listrik, mereka melindungi akson saraf. Nah, selanjutnya ada klasifikasi lipid. Klasifikasi lipid ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada lipid sederhana, yang kedua ada lipid kompleks, dan yang ketiga ada derivat lipid. Nah, lipid sederhana ini merupakan kelompok yang juga disebut homolipida, yaitu suatu bentuk ester yang mengandung karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, jika dihidrolisis, lipida yang termasuk kelompok ini hanya menghasilkan asam lemak dan juga alkohol. Nah, lipid sederhana ini terbagi menjadi lemak dan juga lilin. Lemak merupakan bentuk ester asam lemak dengan gliserol, sementara lilin merupakan bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Nah, selanjutnya ada lipid kompleks. Kelompok ini berupa ester asam lemak dengan alkohol yang mengandung gugus lain. Contohnya yaitu seperti fosfolipida, glikolipida, sulfolipida, aminolipida, dan lipoprotein. Selanjutnya ada derivat lipid. Derivat lipid ini merupakan hasil hidrolisis kelompok yang telah disebut terdahulu. Nah, yang termasuk ke dalam golongan ini yaitu asam lemak, gliserol, steroid, alkohol, aldehida, dan keton. Nah, selanjutnya ada penggolongan lipid. Yang pertama yaitu ada asam lemak. Asam lemak ini merupakan asam organik yang terdapat sebagai ester trigliserida, baik yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan. Nah, asam ini merupakan asam karbosilat. Rantai karbon yang jenuh merupakan rantai karbon yang tidak mengandung ikatan rangkap, sementara yang mengandung ikatan rangkap disebut sebagai rantai karbon tidak jenuh. Nah, pada umumnya asam lemak mempunyai jumlah atom karbon yang genap, yaitu sifat fisika dari asam lemak ini yaitu makin panjang rantai karbon, maka makin tinggi titik leburnya, sementara makin banyak jumlah ikatan rangkap, maka makin rendah titik leburnya. Nah, sifat kimia asam lemak ini yaitu asam lemak merupakan asam lemak. Apabila dapat larut dalam air, molekul asam lemak akan terionisasi sebagian dan melepaskan ion H+. pH larutan bergantung pada konstanta keasaman dan derajat ionisasi masing-masing asam lemak. Nah, selanjutnya yang kedua ada lemak. Lemak yang dimaksud dengan lemak di sini yaitu ester asam lemak dengan gliserol. Semua lemak yang berada di dalam tubuh terdiri dari sel-sel lemak atau adiposit. Adiposit tersusun atas molekul lemak yang sering disebut sebagai trigliserida. Nah, trigliserida ini dapat dipecah menjadi sel-sel yang lebih kecil, yakni gliserol dan 3 buah asam lemak. Nah, selanjutnya, apabila lemak dibiarkan di dalam udara, maka akan menimbulkan rasa dan bau yang tidak enak. Nah, kelembaban udara, cahaya, suhu yang tinggi, dan adanya bakteri perusak merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketengikan pada lemak. Nah, apabila gliserol dicampur dengan KHSO4 dan dipanaskan, maka akan timbul bau yang tajam
seperti bau lemak yang terbakar yang disebabkan oleh terbentuknya akrilaldehyda atau akrolein. Selanjutnya yang ketiga ada lilin. Nah, yang dimaksud dengan lilin di sini yaitu ester asam lemak dengan monohidroksi alkohol yang mempunyai rantai karbon panjang antara 14 sampai 34 karbon. Nah, contoh alkohol panjang yaitu setil alkohol dan mirisila alkohol. Nah, lilin ini dapat diperoleh antara lain dari lebah madu dan dari ikan paus ataupun lumba-lumba. Lilin ini berfungsi sebagai lapisan pelindung terhadap air, penahan air pada binatang. Dan lilin ini juga tidak mudah terhidrolisis seperti lemak dan tidak dapat diuraikan oleh enzim yang menguraikan lemak. Selanjutnya yang keempat ada fosfolipid. Nah, fosfolipid ini merupakan suatu gliserida yang mengandung fosfor dalam bentuk ester asam fosfat. Nama lain dari golongan senyawa ini yaitu fosfogliserida atau gliserol fosfatida. Nah, pada umumnya asam lemaknya ada dua jenis, yaitu bersifat jenuh dan yang satu lagi tidak jenuh. Kemudian alkoholnya yaitu antara lain kolin, serin, etanolamin, dan inositol. Pada umumnya fosfogliserida berwarna putih padat seperti lilin. Yang bila mana dibiarkan akan menjadi berwarna gelap karena bagian asam lemak yang tidak jenuh teroksidasi oleh udara. Nah, hampir semua fosfogliserida pada pH 7 bermuatan negatif pada gugus fosfatnya. Nah, misalnya yaitu fosfatidil etanolamin, fosfatidiekolin, dan juga pada pH 7 hampir semua fosfogliserida bermuatan negatif pada gugus fosfatnya dan positif pada gugus fosfatnya. Nah, selanjutnya ada sphingolipid. Sphingolipid ini paling banyak terdapat pada jaringan otak syaraf. Selain itu, sphingolipid ini juga terdapat dalam membran sel tumbuhan atau sel hewan. Nah, jika dihidrolisis, sphingolipid ini akan menghasilkan satu atom molekul asam lemak yaitu satu molekul amino alkohol tak jenuh berantai panjang yang juga dinamakan sphingosine atau dihidrosphingosine yang berantai jenuh. Selanjutnya ada terpen. Terpen ini merupakan senyawa yang molekulnya dapat dianggap terdiri atas beberapa molekul isoprena atau mempunyai hubungan tular dengan isoprena yang dikelompokkan dalam golongan terpen. Nah, yang termasuk terpen antara lain yaitu citral, pinen, geraniol, kamfer, karoten, vitamin A, fitol, dan squalen. Citral, pinen, dan geraniol terdapat dalam minyak atsiri. Citronellal terdapat dalam minyak serai, kamfer terdapat pada pohon kamfer. Wortel mengandung banyak kaloten, pembentuk vitamin A. Fitol merupakan salah satu hasil hidrolisis klorofil. Squalen juga dapat diperoleh dari minyak ikan hiu. Nah, selanjutnya ada steroid. Steroid ini termasuk ke dalam turunan inti perhidroklopentanovenatren yang terdiri dari 3 cincin sikloheksana. Nah, steroid ini terdiri dari 4 cincin hidrokarbon yang menyatu, yaitu 3 cincin yang mempunyai 4 karbon dan satu cincin yang mempunyai 5 karbon. Nah, steroid banyak terdapat di alam, di antaranya yaitu dalam jumlah yang terbatas, tetapi mempunyai aktivitas biologis yang penting, yakni asam empedu hormon seks betina dan jantan, hormon korteks adrenal, dan beberapa racun. Nah, steroid ini yang terdapat jumlah lebih banyak yaitu golongan sterol, contohnya kolesterol, lanosterol, fitrosterol, dan mikosterol. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada lipid kompleks. Nah, lipid kompleks ini merupakan lipid yang terdapat dalam alam bergabung dengan senyawa lain.
Gabungan antara lipid dengan protein disebut lipoprotein. Nah, bagian lipid dalam lipoprotein pada umumnya yaitu trigliserida, fosfolipida, dan kolesterol. Nah, secara umum fungsi lipid ini yaitu yang pertama sebagai komponen struktural membran sel. Nah, yang kedua sebagai bentuk penyimpanan energi. Yang ketiga sebagai bahan bakar metabolik, yang keempat sebagai agen bahan pengemulsi, dan yang kelima sebagai penyusun vitamin. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.